makhluk yang berwujud putih seperti yang diceritakan dalam cerita tadi, dan itu dirasa agak aneh. Apakah hal tersebut itu termasuk bentuk dari malaikat Allah? Terima kasih. Tadi kan sudah saya sampaikan, manusia biasa itu tidak akan bisa melihat malaikat dalam wujud asli. Tapi termasuk orang-orang tertentu pun bisa bila malaikat itu menjelma, dan manusia itu dibuka penutup hatinya. Biasanya orang yang diceritakan seperti yang dijelaskan Pak Mustafa, itu artinya wis buka krosok. Itu Allah lihatkan Romo Kiai Ihsan. Romo Kiai Ihsan itu mertua Pak Lid saya, Pak Lid Salim, yang dulu pernah keramat di sini, Pak Ihsan. Itu beliau bilang, aku sesuki harus mati, pamit aku yo karo kalian semua, mau malaikat wis teko. Jadi malaikat teko itu pertama karena menjelma-jelmaan manusia biasa atau menjelma makhluk Allah sing urip. Yang kedua, penutup hatinya sudah dibuka. Kalau orang itu sudah penutup basar, mata hatinya sudah dibuka, yo kroso nek iki arepe, nek ini tadi ada tamu malaikat Israel itu. Niku termasuk sing Pak Mustafa sing dimaksud dengan menjelma, malaikat menjelma makhluk Gusti Allah, dan kebetulan penutup mata basyarah hatinya ini sudah dibuka jadi kroso. Jadi itu tidak aneh, memang seperti itu sering terjadi. Termasuk mbak saya dulu, ini mbak saya itu namanya Mbak Yai Adam. Namanya memang asli Adam mbak saya, mbah dari mama. Itu anaknya 7, satu-satunya perempuan itu mama saya. Saya waktu itu masih MI kelas 3. Jadi mbak meninggal itu orang pada nangis, saya ikut nangis, tapi nangisnya dia ngerti pokoknya mau nangis. Itu ceritanya mbak saya Mbak Wedok, itu beliau sebelumnya sudah bilang, anak-anak ekor ngumpul kabeh, iki malaikat Israel wis ngarep lawang. Ngono kuwi. Nah inilah diantaranya yang sudah jadi kehadiran malaikat itu menjelma manusia bentuk lain, kemudian hatinya ini penghalang ini. Orang kalau sudah hatinya suci ini terbuka penutup hatinya sehingga bisa melihat yang benar. Mungkin dia Pak Mus ya? Pak Mus? Sampun ya Pak Mus. Pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang sudah meninggal itu bisa melihat kembali, termasuk melihat jasadnya, mungkin ya Pak Yusuf? Apakah manusia yang sudah mati, yang sudah meninggal itu bisa melihat jasadnya kembali? Dan apakah orang yang sudah meninggal, sudah terpisah jasad dan rohnya itu akan bersatu kembali? Kemungkinan nanti di hari kiamat seperti itu kira-kira. Itu di dalam kitab Suratul Nasikin ini ada sebetulnya, tapi mungkin ditulis Pak Kaji nek ketemu, orang ketemu ya wis. Itu di dalam bab
jasadnya mati. Jadi itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, manusia itu kan terdiri dari dua unsur. Unsur jasmani, unsur rohani. Pendapat pertama. Jadi sing iso ngrasakne nikmat, iso ngrasakne lara, iku roh. Roh yang bisa merasakan itu. Maka pendapat yang pertama ini mereka mengatakan bahwa di alam kubur itu yang disiksa adalah roh. Makanya rohnya itu dimasukkan di alam kubur, bukan di kuburan. Nah, yang mendapatkan nikmat dan tidaknya itu adalah rohnya itu. Terus pendapat yang kedua, bahwa di alam kubur Allah itu serba itu nanti dipertemukan kembali roh dan jasadnya di alam kubur itu tadi. Jadi sangat bisa, sangat mungkin, dan itu kayaknya pasti roh itu nanti akan melihat jasadnya itu tadi. Melihat jasadnya itu yoro tenang. Nah, kemarin saya juga ada ditanya di pas waktu pengajian akad pagi di foto ini. Ya, manusia itu kan sudah mati toh. Dan aku ada disiksa barang apa ya krasa, percuma disiksa itu mau. Terus saya jawab, Allah serba kuasa, Allah serba mampu. Bahkan ada yang mengatakan itu nenek menungso mau terdiri dari jasad seperti ini terus disiksa-siksanya pakai apa? Ya saya kira gak percaya dulu. Rene, kulit saya akan saya pertemukan dengan kulit Anda, tak kaplok kira-kira loro-loro. Itu pada kulit bertemu kulit, itu suatu contoh. Jadi ya yang jelas itu nanti di alam kubur ada yang namanya siksa kubur dan nikmat kubur. Adapun sing disiksa roe kok karo jasade mati dhisik ae mati bro. Jadi alam kubur ini alam gaib. Alam gaib di mana kita tahu sebelum kita mengalaminya. Tapi itu sebuah rukun iman, keyakinan bahwa di alam kubur itu ada nikmat dan siksa kubur itu ada. Toh nyatanya di alam kubur ada yang kuburannya gelap, ada yang terang. Dan itu kita harus percaya. Loh kok iso? Ya dibuktikan sendiri. Ya. Jadi kita belum bisa melihat itu semua kecuali orang-orang yang mata basarohnya ini seperti Nabi Muhammad juga bisa melihat. Syekh Abdul Qadir Jailani saja bisa melihat. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu juga pernah menyampaikan, ini saya bukan pengikutnya Nabi Sopo Siniso dan Musa. Saya adalah pengikut umatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau seandainya kepingin membuktikan tentang keistimewaannya Nabi Muhammad, saya pengikutnya, saya bisa mengikutkan orang yang sudah mati. Itu ada di dalam kitab apa misalnya kok juga bukan manakib satu kebencian ini, baik itu manakib Nurul Burhan maupun manakib Jawahirul Ma'ani. Dua-duanya ada disebutkan, tapi lebih jelas itu di Nurul Quran. Pertanyaan selanjutnya, beberapa malaikat itu sudah menjalankan tugasnya, seperti malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Ada malaikat-malaikat yang belum tugasnya itu belum sesuai yang
diketahui. Seperti malaikat Israfil, apa pula tugasnya sekarang? Itu pertanyaan pertama. Yang selanjutnya, malaikat Israfil itu mencabut nyawa. Terus siapa pula nanti yang mencabut atau yang mematikan malaikat Israfil? Pak Ibu. Ya itu dulu. Aku lali mulai diterusnya takone nggih. Jadi malaikat ana sing wis bertugas, ana sing belum kan ngono kuwi. Sebetulnya sudah bertugas. Malaikat Jibril itu tugasnya bukan hanya kepada para nabi dan rasul, termasuk kita sekarang ini. Ini kan lagi belajar. Ilmu kita yang kita pelajari, tidak semua orang yang belajar ilmunya masuk loh. Nah, masuknya ilmu kita ini diantaranya juga karena mendapatkan dari malaikat Jibril ini tadi dari Allah, sehingga diberikan kepada kita semua. Makanya kalau anak santri itu biasanya saya ajak doa, Allahumma alhimni, berilah kami ilman afqahu bi awamira, itu anak santri saya tugaskan. Sadar sesadar-sadarnya bahwa ilmu yang kita terima ini adalah pemberian Allah lewat malaikat Jibril itu tadi. Karena buktinya apa? Banyak sekali orang yang belajar tak masuk ilmu belas itu. Tak masuk ilmu belas. Ada para gawagus, gus yang terkenal itu kadang jauh lagi belum bisa. Kan itu belajar itu goblok mulai. Tapi tiba-tiba orang pintar. Jadi itu sudah terbukti. Jadi malaikat Jibril itu tugasnya terus. Yang kedua, malaikat Israfil itu tugasnya kan nanti meniup sangkakala. Saiki malaikat Israfil kuwi cara diketok niki lambene ya wis ngemut temprong lho. Untungnya gak watuk loh. Kalau watuk kaya awake dhewe lho wis kiamat ini dunia. Tugasnya ini sudah bertugas. Dikongkon ngemut iku mau dimut. Sewaktu-waktu bus. Malaikat Israel juga seperti itu kan, sering kita mendengarkan pujian. Aku iki mung sak derma, kowe ora kena semoyo. Sak derma nunggu perintahe Kang Maha Kuwasa. Ini ya kita bingung kadang memahami. Ini ada di dalam kitab donasi ini juga. Nabiullah Idris alaihissalam. Nabiullah Idris alaihissalam itu pernah didatangi oleh malaikat Israel. Nabi Idris itu kan tungone itu setiap dalam sehari itu langsung naik ke langit menghadap Allah. Tungone itu piro wae. Luar biasa. Sehingga para nabi, para malaikat itu kagum, termasuk malaikat Israel kagum dengan Nabi Idris alaihissalam. Kok bisa kaya ngono? Aku kepengin bertamulah kepada Nabi Idris ini tadi. Loh, kamu ini sudah menjelma manusia ini malaikat Israel ini tadi. Nabi Idris poso terus. Ini waktu berbuka diajak berbuka orang belum. Bagi malaikat asal Nabi Idris itu tahajud terus. Jadi malaikat Israel ini gak tahajud. Rumun iki karo. Iki jane kamu kuwi wong piye lho. Tak jak mangan, dene kene seminggu lho kok gak gelem mangan. Tapi kok yo ngerti aku tukang sholat lho, kok ora gelem sholat. Terus akhirnya ditakoni, sebenarnya sampean ini siapa? Saya adalah malaikat Israel. Loh, kamu datang ini dalam rangka apa? Mau mencabut nyawaku atau silaturahim? Nah, ini saya silaturahim. Kamu memang kamu malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Nyawaku cabutan. Akhirnya
Siapa Nabi itu dicabut nyawanya. Wah, ini rasanya malah sakit terak gerak di Nabi itu semua. Padahal aku nek nyabut sampai tak keluar sampai kroso loh. Jadi dari orang yo, wis. Wah aku pesen nek anu ojo loro-loro lho iki rasane ra karuan loro wis. Aku wis ngrasakne mati. Aku pengen roh jenenge neraka. Ditutup dengan neraka gak kuat Nabi Idris alaihissalam. Terus takon karo malaikat Israel, "Lah awakmu wis seminggu ki nunggone aku ki berarti gak nyabut menungso blas." Wah wis pirang-pirang gak sabuti. Jadi piye bisa jadi malaikat itu namanya Jibril apa Israel itu mau akeh dari mobil lo nyatane nunggone malaikat Nabi itu sih mau seperti itu. Aku wis mbok cabut nyawaku, aku wis mbok dudukne neraka. Aku kepengin mlebu swarga, pengen roh ke swarga. Dijak mlebu ning swarga. Dan sekali wis dijak mlebu ning swarga, dijak balik ora gelem gandolan cagake swarga karo sandale ditarik metu ngomong aku tak jipuk sendalku kaya ning swarga sampai saiki ning swarga. Itu ada dua nabi nanti yang masih di surga nanti akan diturunkan ke bumi ini. Di antara itu mau Nabi Idris, kalau Nabi Isa nanti Nabi Isa dia turun untuk menyelesaikan apa kan yang aku jadi Tuhan dulu Dajjal malaikat Israel siapa pula nanti yang ya. Jadi kuluman alaihafan wala berkawajuro dikadul jalal walito. Semuanya itu akan dicabut oleh malaikat Israel, termasuk yang terakhir kali malaikat Israel diperintahkan Allah kon nyabut nyawane dhewe. Mulai terakhir ini ada sebetulnya keterangan itu tapi bulan yuk. Wangel Nabi Idris kita melihat ada semuanya. Saya bercerita karena masih ingat ini. Tapi halaman berapa gunaan ini yang dia kurang. Pertanyaan selanjutnya, malaikat diciptakan dari cahaya. Cahaya apakah Allah itu menciptakan malaikat dari cahaya apa? Sebetulnya semua cahaya itu berasal dari cahaya Allah. Allahun nurus samawati wal ardh matalun nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbahu fihi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunah. Ini satu ayat. Ini sebetulnya cahaya dari Allah itu tadi. Ini dikembangkan oleh orang yang ahli fisika. Ini konon ceritanya saya nggak pernah belajar fisika. Dari cahaya ini tadi lah ditemukan ilmu fisika, ilmu fisika tenan, bukan metafisika. Itu ceritanya. Jadi satu ayat itu bisa berkembang sampai berkembang matematika barang itu dari satu ayat itu. Termasuk Nasam suka diri di mustaqorilah dari kata biru azizil alim. Itu satu ayat itu bisa menciptakan bagi orang kata biru ya ulil absar. Ini oleh Allah hatinya memang diberi kemampuan untuk menciptakan ilmu astro ilmu apapun kalenderan dulu.
ilmu falak, ilmu hisab dan seterusnya. Jadi sebetulnya cahaya Allah ini Allah menciptakan cahaya Muhammad, dan dari cahaya Nur Muhammad tercipta alam semesta, termasuk tercipta cahaya di bulan, bintang, sinar matahari, cahaya-cahaya semuanya ini berasal bersumber dari cahaya itu tadi. Nah, termasuk adanya cahaya lampu sak dunia ini kan berasal dari cahaya sinar matahari itu tadi. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya, cahaya sempelane kondi. Apa langsung Nur Muhammad, apa cahaya rembulan atau apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas min nurin dari cahaya. Nah terus kekuatannya cahaya jangan diremehkan, ini cahaya lampu. Saya pun juga punya lampu ultraviolet. Lampu terapi itu saya punya, ada di situ. Ini kalau bapak-bapak rasanya pegel-pegel badannya bisa pinjam, tapi pinjam nanti diterapi dengan sinar. Saya punya sinarnya. Termasuk orang-orang yang terapi di rumah sakit saya itu pakai cahaya ultraviolet, saya punya. Ditolong TV insyaAllah pun. Jadi cahaya ini cahaya kalau langsung Allah, kalau Nur Muhammad, apa ya itu. Soalnya keterangannya mencahaya. Pertanyaan selanjutnya, malaikat Israfil itu tugasnya meniup sangkakala. Sampai hari kiamat nanti, kira-kira berapa kali malaikat Israfil itu meniup sangkakala? Nah, sekarang apa pula tugasnya? Karena belum ditiup. Itu tadi kan sudah saya sampaikan. Tugasnya saya ini membuat. Dari pertama diciptakan itu membuat untungnya gak waktu. Terus berapa kali pertama sholat? Kelenggar semua makhluk yang ada di dunia. Kelenggar. Ketemu. Wah, ya ketemu. Tiupan pertama kelenggar semua makhluk. Tiupan kedua hancur binasa semuanya, terjadilah kiamat. Tiupan yang ketiga itu nanti mereka semua hidup kembali. Nah, nunggu tiupan ketiga berapa? Kalau berarti. Kalau guru ketemu Pak tadi, mana boleh kita film juga. Berarti Yaumul Qiyamah wa Kisabiyah ada di situ. Iki sing golek ini kita mumet apa meneh gak koncone dalam mumet video apa. Ya iya wis kapan wis bulan kaji wis kita wis kapan. Tapi yo mau lali lembut tenan. Kon sampe Pak sapa kuwi Adin. Sapa sing tak mau? Hasanuddin pun Hasanuddin. Daripada pemoni, Berarti cuma 3 kali Pak tiupannya. mungkin kelugas kiamat Iya, ngajarnya 3 kali. 3 kali. Terima kasih. Ya memang sebetulnya sih Pak Adin yang dua-duanya begitu ketemu. Ya, sambil di ini kalau ada enak pintu lurus banding. 3 kali ya. pertanyaan selanjutnya, kenapa Allah itu menciptakan malaikat? Sementara Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kenapa pula harus menciptakan malaikat? Itu tujuan Allah mendidik kita. Segala yang ada di dunia ini melalui proses. Nek melalui proses itu yo akeh. Tiba-tiba budaya
proses, ya proses. Allah itu menciptakan dunia ini, gawe bumi ini fisitati ayamin 6 dino, padahal pun Allah iso. Ini biar kita dididik melalui proses. Kita manusia juga melalui proses. Bukan gak iso, Gusti Allah iso wae, tapi ini sebagai pendidikan bagi kita bahwa di alam dunia ini mesti melalui proses. Nah, inilah yang disebut dengan hukum sebab akibat. Kalau tidak memakai hukum sebab akibat, ya malah karu-karuan. Yaitu termasuk baginda Maryam. Maryam kok biasanya kalau ibu Nabi Isa, ibu Nabi Isa itu kalau Gusti Allah belum duwe pasangan hidup, belum pernah disentuh oleh lelaki, meteng. Lalu padahal metengnya yang melalui proses ngono omongannya wong pada saat itu raguna. Apa maneh? Orang banjir. Semua itu melalui proses, ya proses. Bukan Allah gak bisa, tapi dalam rangka mendidik kita semua di proses. Neng urip neng dunia ini semuanya melalui proses. Oke? Apa Pak Fauzi? Masih ada? Untuk pertanyaan sesi pertama hadis. Nah ini kemarin Pak Supri ada Pak Supri? Ada di luar. Ada di luar Pak Supri. Kemarin kan ada pertanyaan PR ini yang bertanggung jawab untuk mencarikan akhirnya itu adalah Bapak Sukadi. Monggo Bapak Sukadi. Ya, aku mau bilang. Oh ngono. Jadi mergo kelingan tugas tetap kok meneh karo Pak Hadi. Lalu barang ke Pak Hadi. Enggak. Pak Supri enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.